Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa rahimakumullah. Nah, ini ada dasarnya. Nah, dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, amarona ma'asyiral anbiya bita'jilil futur wa ta'khiris suhur wa an nadriba bi aymanina ala syama'ilina fis shalah. Nah, Allah itu telah memerintahkan kami para nabi untuk menyegerakan berbuka dalam puasa, bersegera berbuka. Tapi setelah masuknya waktu, bukan segera berbuka, waktu belum masuk sudah segera buka, kemudian waktunya belum masuk. Setelah dipastikan waktu maghrib masuk, maka segera berbuka. Berbuka itu bukan satu piring, ya. Namanya berbuka itu yang penting membatalkan puasa, itu yang dimaksud. Apakah minum seteguk air atau makan misalnya 1-2 buah kurma, itu yang dimaksud menyegerakan berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu tsana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal, wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Baha'iddin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbullah wa ila ruhi muallif hadzal kitab Al-Qadhi Abi Syuja' wa ila arwahi ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa sunanuha qabla ad-dukhuli fiha syai'ani al-adhanu wal iqamatu wa ba'da ad-dukhuli fiha syai'ani at-tashahhudul awwalu wal qunutu fis subhi wa fil witri fil nisfi tsani min syahri ramadana
wa hay'atuha 15 khoslatan raf'ul yadaini 'inda takbiratil ihrami wa inda ruku'i war raf'i minhu wa wad'ul yamini 'ala shimali wat tawajjuhu wal isti'adzatu wal jahru fi mawdi'ihi wal israru fi mawdi'ihi wat ta'minu wa qira'atu surati ba'dal fatihati wa takbiratu indar raf'i wal khafdi wa qawlu sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu wa tasbihu fir ruku'i was sujudi wa wad'ul yadaini 'alal fakhidaini fil julusi yabsutul yusra wa yaqbidul yumna illa al musabbihata fa innahu yushiru biha mutashahhidan wal iftirashu fi jami'il jalasati wat tawarruqu fil jalsatil akhirati wat taslimatu tsaniyatu. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Nikmat yang luar biasa, sangat banyak, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa hadir pagi hari ini dalam majelis Ilmuddin. Semoga kehadiran kita pada pagi hari ini menjadi sebab pahamnya kita terhadap ilmu-ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita mulai pengajian kita dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Pagi hari ini kita akan membahas masih tentang sunnah-sunnah sholat. Kalau kemarin kita membahas yaitu sunnah ab'ad yang apabila ditinggalkan maka diganti dengan sujudus sahwi. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sunnah hayat sholat. Jika ditinggalkan maka tidak disunnahkan untuk diganti dengan sujudus sahwi. Itu perbedaannya seperti yang sudah kita jelaskan kemarin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa hay'atuha lan utawi pira-pira sunnah hay'ate salat iku 15 ana 15. Apane khoslatan tingkai iku raf'ul yadaini ngangkat tangan loro inda takbiratil ihrami ing dalem nalikane takbiratil ihram wa inda ruku'i lan ing dalem nalikane ruku' wa raf'i lan munggah minhu saking ruku' wa wad'ul yamini lan nyeleh tangan kang tengen ala shimali ing atase tangan kang kiwa wa tawajjuhu lan maca tawajjuh utawa iftitah wal isti'adzatu lan maca isti'adzah utawa ta'awud wal jahru lan banteraken fi maudhi'ihi ing dalem panggonane banter wal israru lan ngirihaken wacan fi maudhi'ihi ing dalem panggonane israr wa ta'minu lan maca amin wa qira'atus surati lan maca surat ba'dal fatihati ing dalem sawise maca Fatihah.
wa takbiratu lan pira-pira takbir indar raf'i ing dalem nalikane munggah wal khafdi lan mudun. Wa qawlu sami'allahu liman hamidah lan ucapan sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Wa tasbihu lan maca tasbih fir ruku'i ing dalem ruku' was sujudi lan ing dalem sujud. Wa wad'ul yadaini lan nyeleh tangan loro alal fakhidaini ing atase pupu loro fil julusi ing dalem lungguh. Ya besutu beber sapa wong al yusra ing tangan kang kiwa wa yaqbidulan genggam al yumna ing tangan kang tengen. Illal musabbihata kejaba jari telunjuk. Fa innahu mongko sak temene wong iku yusyiru aweh isyarat biha kelawan musabbihah mutasyahidan halih maca tasyahud. Wal iftirasyu lan lungguh iftirash fi jami'il jalasati ing dalem sekabehane pira-pira lungguh. Wa tawarruku lan lungguh tawarruk fil jalsati ing dalem lungguh al akhirati kang akhir. Wa taslimatu lan maca salam atsaniyatu kang kaping pindho. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Sunnah hayat salat muallif menyebutkannya ada 15. Tetapi sebenarnya tidak terbatas 15 karena sunnah hayat salat itu jumlahnya lebih dari 15, bukan hanya 15 saja. Hanya saja muallif di sini itu menyebutkan 15. Jadi bukan berarti bahwa Al-Qadhi Abu Syuja itu membatasi sunnah hayat salat hanya 15 saja, tidak dibatasi itu. Yang pertama, sunnah hayat salat jika ditinggalkan itu salatnya tetap sah dan tidak disunnahkan untuk diganti dengan sujudus sahwi. Ini yang dimaksud dengan sunnah hayat. Yang pertama adalah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Jadi mengangkat kedua tangan ini itu bersamaan dengan memulai takbir dan menyelesaikannya juga bersamaan selesainya membaca takbir. Jadi kita mengangkat kedua tangan ini ketika takbir Allahu Akbar, itu selesainya apa? Mulainya mulai mengangkat itu mulai membaca takbir. Nah, itu mulai mengangkat tangan Allahu Akbar. Itu tata caranya. Jadi mulai mengangkat bersamaan dengan memulai membaca takbiratul ihram. Jadi mulai lisannya mengatakan Allah, tangan mulai diangkat. Selesainya kapan? Bersamaan juga dengan selesainya membaca takbir. Mengangkatnya ya, mengangkat. Berarti selesainya di sini. Allahu Akbar. Jadi seperti itu, bukan sampai turun. Jadi sampai ngangkat saja. Allahu Akbar. Kemudian posisi tangan, telapak tangan itu menghadap ke arah kiblat. Kemudian ini lurus dengan sini. Allahu Akbar. Ini hukumnya adalah sunnah hayat. Jika kita misalnya sholat enggak mengangkat tangan, langsung Allahu Akbar, langsung begitu saja, tangannya dilambaikan misalnya, maka meskipun enggak pantas tetapi sah sholatnya. Karena ini hukumnya mengangkat tangan, itu hukumnya adalah sunnah, tidak
wajib. Tapi umumnya kita mengangkat kedua tangan karena sangat disayangkan mengangkat tangan juga nggak biaya, ya, juga nggak berat, tinggal begini saja. Maka rugi jika kita tidak melakukannya. Padahal jika kita melakukannya, maka itu akan menambah kesempurnaan pahala sholat yang kita lakukan. Jadi sekali lagi, kita mengangkat tangan ketika takbiratul ihram hukumnya sunnah, yaitu bersamaan dengan membaca takbiratul ihram. Jadi mulai diangkat Allahu Akbar, kemudian diletakkan pada di bawah dada tangan itu. Nanti akan ada kesunahannya sendiri. Tangannya bagaimana? Seperti ini, tangannya lurus menghadap ke depan, kemudian sejajar dengan telinga ini, jari-jarinya. Allahu Akbar. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah mengangkat kedua tangan ketika rukuk. Jadi ketika akan rukuk, Allahu Akbar akan rukuk, itu tangannya juga diangkat. Sama dengan ketika takbiratul ihram. Nggak ada perbedaan tata caranya. Kemudian setelah itu yang selanjutnya adalah mengangkat kedua tangan ketika bangun dari rukuk. Jadi ketika turun untuk rukuk, tangan diangkat Allahu Akbar. Ketika bangun dari rukuk juga diangkat Allahu Akbar. Itu hukumnya semuanya itu adalah sunnah. Sambil ketika bangun dari rukuk sambil membaca Sami'allahu liman hamidah, bukan Allahu Akbar tetapi Sami'allahu liman hamidah. Ketika takbir tadi apa? Allahu Akbar. Ketika rukuk Allahu Akbar. Ketika bangun dari rukuk Sami'allahu liman hamidah, bukan Allahu Akbar. Jadi itu tata caranya. Saya kira tidak sulit kalau yang ini, karena biasa kita untuk melakukan sholat sehari-hari. Itu sunnah hukumnya melakukan hal-hal yang tadi kita sebutkan, yaitu mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika turun untuk rukuk, dan ketika naik untuk i'tidal. Kemudian yang berikutnya adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Meletakkan bagian dalam, ini tangan kanan, tangan kiri, ini tangan kanan. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini tangan bagian dalam, tangan bagian dalam, ini tangan bagian luar. Meletakkan tangan kanan bagian dalam di atas tangan kiri bagian luar. Kemudian bagaimana tata caranya? Tangan kanan memegang pergelangan tangan dari tangan kiri, dan sebagian dari lengan bawah. Ini namanya lengan atas, ini lengan bawah. Tangan kanan memegang pergelangan tangan. Ini pergelangan tangan dipegang oleh tangan kanan, kemudian dan sebagian dari lengan bagian bawah. Berarti seperti ini memegangnya. Diletakkan di mana? Diletakkan di bawah dada, di atas pusar, di bawah dada, di atas pusar. Ini tata cara meletakkannya. Seperti itu. Bukan misalnya di samping, terlalu samping begini. Sebagian ada yang dia kalau salat kemudian dia Allahu Akbar, kemudian begini diletakkan di samping. Tidak seperti itu, tetapi yang dijelaskan oleh para ulama dalam kitabnya adalah di bawah dada, di atas pusar. Tidak di dada, tidak di pusar. Ini dalam mazhab Syafi'i. Kita berbicara dalam mazhab Syafi'i. Jadi diletakkan begini,
di bawah dada, di atas pusar. Kemudian dalam melakukannya tidak perlu diputar-putar, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Tidak perlu kita diputar-putar begini, tetapi cukup bareng saja langsung, tidak perlu diputar-putar. Sebagian ada yang memutarnya karena dia beralasan bahwa harus kita yang kanan dulu. Yang didahulukan itu kanan dulu, sehingga dia kemudian meletakkannya di kanan dulu, otomatis ini harus dibalik sehingga menjadi seperti ini, sehingga menjadi diputar. Nah ini tidak seperti itu tuntunannya, karena sesuatu yang bisa dilakukan secara bersamaan maka dilakukan secara bersamaan. Seperti halnya dalam wudhu, sesuatu yang bisa dilakukan secara bersamaan maka dilakukan secara bersamaan. Jika enggak memungkinkan dilakukan bersamaan, maka yang kanan dulu baru yang kiri. Kalau misalnya wudhu kita membasuh muka, maka bersamaan, tidak perlu yang begini dulu kemudian setelah itu begini, tidak perlu. Karena apa? Yang bisa dilakukan bersamaan maka dilakukan bersamaan. Tangan kanan kiri nggak mungkin bareng-bareng, maka sunnah yang kanan baru yang kiri. Demikian juga dalam sholat. Dalam sholat ketika kita ketika kita meletakkan tangan di atas di dada, di bawah dada ini, itu bisa kita bersamaan, maka kita lakukan bersamaan. Allahu Akbar, langsung bersamaan, tidak kemudian kanan dulu kemudian kiri. Tidak seperti itu. Karena kalau dia harus misalnya kanan dulu, mestinya semuanya menjadi kanan dulu. Misalnya dalam waktu takbiratul ihram ya kanan dulu. Misalnya Allahu Akbar, misalnya kan seperti itu. Tetapi kan nggak begitu aturannya, bersamaan Allahu Akbar. Ketika dia meletakkannya juga bersamaan, tidak kanan dulu baru yang kiri. Ini perlu kita sampaikan, sebab prakteknya meskipun juga tidak membatalkan sholat. Kalau misalnya ada yang seperti itu juga tidak membatalkan sholat. Kalau misalnya ada yang tidak di bawah dada atau misalnya ditaruh di samping sini juga tidak membatalkan sholat. Kalau dia diletakkan begini juga tidak membatalkan sholat. Kalau diletakkan di bawah pusar juga tidak membatalkan sholat. Karena memang ada mazhab lain yang seperti itu. Kalau dalam mazhab Syafi'i tadi, tangan diletakkan di bawah dada, di atas pusar. Tapi dalam mazhab lain, dalam mazhab Hanafi, tangan itu diletakkan di bawah pusar. Jadi begini, sholatnya nyantai, seperti orang nyantai, diletakkan tangannya di bawah pusar. Itu kalau dalam mazhab Hanafi. Kalau kita misalnya pergi ke Makkah, ke Madinah di musim haji atau umrah misalnya, maka kita akan melihat orang sholat dengan berbagai macam bentuknya dalam meletakkan tangannya. Ada yang di bawah pusar diletakkan begini. Ada yang mazhab Syafi'i diletakkan di bawah dada, di atas pusar. Kemudian ada juga dalam mazhab Maliki, itu kebanyakan mereka tidak bersedekap sama sekali. Jadi langsung Allahu Akbar, langsung tangannya dibiarkan di sampingnya, tidak bersedekap di dada ataupun di bawah dada atau di bawah pusar, itu tidak. Itu kebanyakan ulama Maliki seperti itu. Jadi ini permasalahan yang khilafiyah, dan hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa rahimakumullah. Nah, ini ada dasarnya. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, bahwa
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, amarona ma'asyiral anbiya bita'jilil futur wa ta'khiris suhur wa an nadriba bi aymanina ala syama'ilina fis shalah. Nah, Allah itu telah memerintahkan kami para nabi untuk menyegerakan berbuka dalam puasa, bersegera berbuka. Tapi setelah masuknya waktu, bukan segera berbuka, waktu belum masuk sudah segera buka, kemudian waktunya belum masuk. Setelah dipastikan waktu maghrib masuk, maka segera berbuka. Berbuka itu bukan satu piring, ya. Namanya berbuka itu yang penting membatalkan puasa, itu yang dimaksud. Apakah minum seteguk air atau makan misalnya 1-2 buah kurma, itu yang dimaksud menyegerakan berbuka. Sebab dalam pandangan kita, kebanyakan kita namanya buka itu ya satu piring, itu buka namanya. Dia sudah minum, dikatakan kamu sudah buka. Belum, saya belum buka, nanti habis sholat. Padahal sudah minum tadi. Itu sebenarnya dia sudah berbuka. Berbuka itu dia telah membatalkan sholatnya, ditandai dengan misalnya minum, atau ditandai dengan makan sedikit saja, itu sudah dikatakan berbuka. Demikian juga sahur. Sahur juga tidak harus makan nasi, Apakah dia makan kurma, apakah dia makan roti, atau dia makan yang lain, itu juga namanya sahur. Bukan kemudian saya tadi malam nggak sahur, padahal habis roti 1 black misalnya, itu namanya apa? Itu sahur kamu. Bukan tidak sahur. Nah, itu hanya karena kebiasaan kita saja. Kalau sahur itu harus makan nasi. Wa ta'khiris suhur, kita diperintahkan juga untuk mengakhirkan makan sahur. Jadi istilah kita sahur ya dalam bahasa Indonesia. Jadi kita diperintahkan untuk mengakhirkan makan sahur. Jadi bukanya cepat, sahurnya agak akhir saja, karena biar kita kuat nanti dalam puasa, mendekati akhir kita dalam sahur. Kalau sahurnya nanti jam 2 atau jam 1, itu nanti apa? Nanti sudah lapar lagi, begitu pagi sudah lapar. Sehingga kita dianjurkan untuk sahurnya itu diakhirkan, bukan diawalkan. Nah, jadi mulai kalau sudah lewat tengah malam, maka itu sudah bisa disebut sahur. Tapi kalau kamu makannya misalnya sebelum tengah malam, itu namanya makan malam, makan tengah malam, bukan namanya sahur. Nah, ini bukan pembahasan kita. Pembahasan kita kemudian hadisnya Rasulullah mengatakan wa an-nadriba bi aymanina ala syama'ilina fis shalah. Kita diperintahkan juga untuk meletakkan tangan kanan kita di atas tangan kiri kita ketika kita melaksanakan sholat. Nah, maka cuman seperti itu hadisnya. Rinciannya bagaimana sehingga kemudian ada perbedaan para ulama dalam meletakkannya. Nah, sebagian orang ada yang seperti ini, dia letakkan di sini. Dia dalam itu. Sebagian orang Wahabi itu kalau sholat seperti itu, kakinya dipekangkangkan, bahasa Jawanya, nggak tahu apa bahasa Indonesianya. Kemudian tangannya diletakkan di sini. Dalam mazhab Syafi'i tidak seperti itu, Saya nggak tahu itu apa ada dalam mazhab yang lain, tetapi dalam mazhab Maliki tidak seperti itu, dalam mazhab Hanafi juga tidak seperti itu. Yang kemudian yang berikutnya wat tawajjuhu wal isti'adzatu. Sunnah hayat salat yang berikutnya adalah membaca tawajjuh. Tawajjuh itu yaitu bacaan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima
wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu namanya tawajjuh. Karena dikatakan tawajjuh karena awalnya wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Atau ditambah yang disebut, kita sering menyebutnya doa istiftah, yaitu atau zikir istiftah, karena nggak ada doanya sebenarnya di situ, sehingga disebut sebagai zikir istiftah. Tapi masyarakat kita sering menyebutnya dengan doa iftitah. Tetapi dalam bacaannya nggak ada doanya, sehingga sebagian menyebutnya dengan zikir iftitah. Awalnya dengan mengatakan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira ila akhirih. Itu kemudian disambung dengan tawajjuh wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Di sini tidak ada kata ini, tidak ada kata ini wajjahtu. Meskipun dalam Al-Qur'an ada yang menyebut ini, tetapi itu kan lain, bukan bukan tawajjuh dengan pengertian yang disunnahkan untuk dibaca di dalam sholat. Dalam kitab-kitab para ulama bacaannya itu tidak ada kata ini, tetapi langsung wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard ila akhirih. Jadi kita ya ngikuti yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya. Kalau kita membaca tawajjuh, maka kita membacanya dengan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Kalau iftitah, maka kita mulainya dengan Allahu Akbar kabira. Karena di sini sering silang pendapat di antara orang-orang awam, maksudnya bukan silang pendapat di antara para ulama, tetapi sebagian orang-orang awam ada yang berdebat. Nggak perlu Allahu Akbar, langsung takbiratul ihram Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Ada yang seperti itu. Yang tepat bagaimana? Yang tepat ada takbirnya. Jadi Allahu Akbar takbiratul ihram, kemudian setelah itu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Bacaannya seperti itu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Karena kalau ujuk-ujuk dalam bahasa Arab, ujuk-ujuk ada kabira walhamdulillah, itu i'rabnya jadi apa itu kabira? Tiba-tiba mansub di depan. Nah itu semestinya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira ila akhirih. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian setelah itu adalah membaca isti'adzah atau ta'awud. Isti'adzah berarti membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Isti'adzah ini dibaca lirih, meskipun kita dalam sholat jahriyah, dalam sholat maghrib 2 rakaat pertama sholat maghrib, 2 rakaat pertama sholat isya, dalam sholat subuh kita disunnahkan untuk mengeraskan suara, baik itu bagi imam maupun bagi orang yang sholat sendirian. Jadi itu disunahkan untuk mengeraskan suara. Tapi ketika membaca isti'adzah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu dibaca dengan suara lirih, tidak keras. Jadi kalau kita jadi imam, kita membaca ta'awudnya lirih, baru bismillahirrahmanirrahim baru keras. Tetapi ta'awudnya atau isti'adzahnya itu sunnah dibaca. Di sini banyak orang yang melupakan membaca isti'adzah. Banyak orang yang kemudian langsung membaca bismillahirrahmanirrahim tanpa membaca isti'adzah sebelumnya. Padahal itu juga tidak berat sebenarnya untuk membaca isti'adzah.
Karena perlu waktu nggak sampai 1 detik untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baru seperti itu. Jadi hendaknya kita berusaha untuk membiasakan diri. Maka di sini karena tergantung, biasanya adalah kebiasaan. Kalau kita nggak biasa membaca isti'adzah, itu sering lupa untuk membacanya. Tetapi kalau kita sering membacanya, selalu membacanya, maka secara otomatis ketika kita membaca surat Al-Fatihah, maka terlebih dahulu kita akan membaca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tetapi isti'adzahnya itu dibaca lirih. Isti'adzahnya bacaannya yang afdal seperti yang tadi saya sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena ada isti'adzah yang lain, tetapi yang ini adalah yang lebih utama. Dan ini yang kita banyak hafal. Nah, isti'adzah ini sebelum disunahkan, sebelum membaca suratul Fatihah pada semua rakaat, baik rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, sebelum kita membaca Fatihah, maka kita disunahkan membaca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nggak lama. Karena ada yang bilang kesuwen misalnya baca isti'adzah. Nggak lama. Kalau misalnya mau baca hanya salah satunya, maka yang lebih utama kita membaca isti'adzah pada rakaat yang pertama. Misalnya saya ingin sekali saja membaca isti'adzah, maka yang lebih utama kita membaca isti'adzah itu sebelum membaca Al-Fatihah pada rakaat yang pertama. Itu yang lebih utama jika dia mencukupkan diri dengan satu isti'adzah. Tetapi jika dia ingin mendapatkan pahala yang lebih banyak, lebih sempurna, maka dia membaca isti'adzah setiap rakaat sebelum membaca suratul Fatihah. Dan ini dibaca setelah itu tadi, setelah membaca tawajjuh, iftitah, kemudian isti'adzah, kemudian baru membaca suratul Fatihah. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa rahimakumullah. Yang berikutnya adalah mengeraskan suara. Ini sunnah hayat lagi, mengeraskan suara, bacaan pada tempatnya dan melirihkan bacaan pada tempatnya. Jadi ada tempat-tempat di mana disunahkan kita membaca Al-Fatihah itu dengan suara keras dan suratnya dengan suara keras. Ada tempat-tempat yang kita disunnahkan untuk membacanya dengan suara lirih. Tetapi jika seandainya dibalik, itu sholatnya tetap sah. Nah, sholatnya tetap sah. Misalnya sholat maghrib suaranya lirih, nggak bersuara keras, maka itu sholatnya juga sah. Misalnya ada orang sholat zuhur dibaca dengan suara keras, sholatnya juga tetap sah. Karena di sini hukumnya adalah sunnah. Jadi yang disunnahkan untuk mengeraskan bacaannya, yang pertama adalah dalam sholat subuh, 2 rakaat sholat subuh itu dianjurkan, disunnahkan bacaan Fatihah dan suratnya itu dibaca dengan suara keras. Keras itu apa artinya? Keras itu artinya didengar oleh orang lain yang berada di dekatnya. Jadi tidak harus pakai sound system atau pakai mic yang suara keras atau diangkat suaranya, tetapi sudah mendapatkan kesunahan dari mengeraskan suara ketika bacaan dia itu sudah didengar oleh orang yang di sampingnya. Kalau sirri dibaca lirih itu artinya bacaan dia hanya didengar oleh dirinya sendiri, tidak didengar oleh orang lain. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa dalam
membaca rukun-rukun sholat yang berupa rukun qauli itu bihaitsu yusmi'u nafsahu, disyaratkan bacaan itu harus diperdengarkan pada dirinya sendiri minimal. Nggak boleh sekedar seseorang itu membaca Fatihah, membaca takbiratul ihram, misalnya sekedar umi-umi saja. Umi-umi itu menggerakkan bibir saja, dia hanya mengatakan, nggak ada suaranya. Jika nggak ada suaranya seperti itu, nggak sah sholatnya. Karena itu syarat dalam membaca rukun qauli itu harus ada suaranya yang didengar oleh dirinya sendiri minimal. Itu namanya bacaan sirri. Bacaan sirri. Jadi bacaan sirri itu bukan umi-umi saja, tetapi bacaan sirri itu bacaan yang mengeluarkan suara, tetapi hanya dia yang mendengarnya. Kalau bacaan jahri itu dia membacanya dengan mengeluarkan suara yang bisa didengar oleh dirinya dan orang yang ada di sampingnya. Kalau saya misalnya mengatakan Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanir-Rahim, kan samping saya dengar, itu berarti sudah jahri itu. Kalau sudah didengar oleh orang lain selain saya, berarti saya membacanya jahri. Meskipun saya tidak lantang membacanya, tetapi itu sudah masuk dalam kategori jahri. Nah, artinya apa? Artinya kalau misalnya kita dalam sholat zuhur atau sholat asar, ya jangan sampai, meskipun ini tidak mempengaruhi keabsahan sholat, jangan sampai kita membacanya dengan jahri, sehingga orang samping kita itu terdengar, sehingga dia terganggu, dia nggak bisa konsentrasi dalam membaca Al-Fatihahnya. Kita di sampingnya Alhamdulillahirrahmanirrahim, misalnya samping kita bingung mendengar suara seperti itu dari sampingnya. Karena apa? Karena itu sudah, kalau sudah didengar oleh tetangga, itu sudah jahri namanya, bukan sirri lagi. Jadi kalau kita sholat zuhur misalnya karena di situ sirri, maka kita baca ya kita saja yang mendengarnya, bukan orang lain. Tapi ingat, harus ada suaranya, tidak boleh kemudian hanya sekedar menggerakkan lisan atau menggerakkan bibir saja. Nah, mulut sama telinga kan jaraknya dekat, jadi nggak perlu keras-keras, telinga kita sudah dengar. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi yang disunahkan untuk membaca jahri, yang pertama dengan suara keras, yang pertama dalam sholat subuh, kemudian dalam rakaat atau 2 rakaat pertama dari sholat maghrib dan sholat isya. Seperti yang biasa kita lihat, 2 rakaat maghrib, 3 rakaat, 2 rakaat pertama dengan suara keras. Isya 4 rakaat, 2 rakaat pertama itu dibaca Fatihahnya dengan suara keras. Kemudian 2 rakaat sholat hari raya. Dalam sholat hari raya imam juga membaca dengan keras. Kemudian 2 rakaat sholat khusuf, sholat gerhana bulan, itu juga dibaca dengan keras, gerhana bulan. Kemudian sholat witir itu juga dengan suara keras, seperti yang kita lakukan di bulan Ramadan. Dalam sholat witir kita juga imamnya membaca bacaannya dengan suara keras. Kemudian dalam sholat Jumat bagi imam, kalau makmum maka dia melirihkan suaranya, imam yang mengeraskan suaranya. Nah, ini beberapa tempat disunnahkan kita untuk membaca bacaan Fatihah dan juga surat itu dengan suara yang keras, dengan pengertian yang tadi sudah kita sebutkan. Nah, sedangkan dalam tempat-tempat membaca disunnahkan membacanya secara lirih, itu kita sudah tahu. Misalnya dalam sholat zuhur, dalam sholat asar, itu disunnahkan kita membaca bacaannya dengan lirih, hanya kita yang mendengarnya. Kemudian juga dalam rawatib, dalam sholat-sholat rawatib qabliyah,
qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, misalnya ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya misalnya, itu apa? Itu juga disunahkan kita untuk membacanya dengan suara lirih, dengan suara lirih. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dalam sholat istisqa itu kita juga disunnahkan untuk mengeraskan suara bacaan dalam istisqa, sholat minta hujan. Jadi dengan mengeraskan suara juga, meskipun itu dilakukan di siang hari. Tentu ada hikmah kenapa di sholat-sholat di siang hari itu kebanyakan itu dilakukan dengan sirri, sementara sholat-sholat yang dilakukan di malam hari itu dilakukan secara jahri, meskipun tidak seluruhnya, karena kalau rawatib isya, rawatib maghrib dengan sirri juga. Kemudian sholat hari raya dilakukan di pagi hari juga dengan jahri meskipun siang hari. Artinya tidak secara mutlak, itu adalah mengikuti ketentuan dari syarat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah takmin. Takmin artinya membaca amin. Membaca amin itu hukumnya adalah sunnah. Jadi setelah membaca suratul Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kemudian membaca amin, itu disunnahkan bagi imam dan juga bagi makmum, karena sebagian imam itu enggak tahu kalau dikira amin itu bagiannya makmun, sehingga ketika dia membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, imamnya diam, gantianlah amin gitu. Jadi tidak seperti itu. Tetapi imam juga disunnahkan untuk membaca amin bersamaan, dan makmum membaca amin bersamaan dengan imam. Karena pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika beliau sholat setelah membaca Al-Fatihah, beliau menjadi imam, itu beliau juga membaca amin dengan suara sekira didengar minimal oleh shaf di belakangnya, sehingga mereka bisa membaca amin bersama-sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya aminnya makmum itu usahakan bareng serentak dengan aminnya imam, serentak bersamaan dengan aminnya imam, karena aminnya imam kebalik-balik ini. Aminnya imam itu apa? Itu dibarengi dengan aminnya para malaikat, sehingga ada hadis yang menyebutkan jika amin yang kita baca itu bersamaan dengan aminnya para malaikat, maka dosa-dosa kita yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, beliau bersabda, idza ammanal imamu fa'amminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jika imam membaca amin, imam kan membaca amin di sini. Jika imam membaca amin setelah membaca surat Al-Fatihah, maka kalian bacalah amin. Bacalah amin juga. Kenapa? Karena orang yang aminnya, bacaan amin itu bareng dengan bacaan aminnya para malaikat yang juga mengamini bacaan Fatihahnya imam, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dosanya akan diampuni, dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni.
hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nah, jadi sekedar membaca amin itu faidahnya sangat besar. Maka jangan sampai kita untuk tidak membaca amin. Bahkan kalaupun kita sedang membaca suratul Fatihah misalnya, itu pun kita boleh memutusnya untuk membaca amin. Nah, kan kemarin kita sudah jelaskan dalam membaca suratul Fatihah itu harus mualah, tidak boleh dipisah dengan sesuatu yang lain. Tidak boleh dipisah. Nah, tidak boleh dipisah dengan ucapan yang lain, tidak boleh dipisah dengan diam yang lama, kan seperti itu. Tetapi kalau dalam rangka membaca amin, maka itu diperbolehkan. Misalnya imam sudah membaca Fatihah, kemudian kita karena imam agak cepat membacanya, kemudian kita membaca Fatihah sebelum imam selesai membaca Fatihah. Nah, ketika kita masih sampai pada Maliki Yaumiddin, imamnya waladdallin, maka kita baca amin, kemudian kita lanjutkan Fatihah kita. Nah, bisa seperti itu. Kenapa? Karena amin ini dianggap sebagai sesuatu yang penting untuk ini disunahkan untuk dibaca untuk setelah imam itu membaca amin berdasarkan hadis yang tadi sudah kita sebutkan. Nah, bacaannya ya dibaca panjang pada a dan minnya. Amin, tidak amin, tidak seperti itu. Juga tidak amin, bukan seperti itu. Bukan amin, juga bukan amin, apalagi amin. Nah, itu sudah keliru. Tetapi sekarang sudah jarang. Kalau zaman dulu banyak dalam sholat tarawih itu membacanya begitu, karena cepatnya imam sehingga makmum menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri, aminnya juga dipercepat. Asalnya amin menjadi amin, atau amin dan seterusnya. Nah, itu apa? Itu tidak tepat, tidak benar. Bacaannya amin, amin, hanya panjang, min itu juga panjang. Itu bacaan yang benar. Apa artinya amin? Artinya istajib. Amin artinya istajib, kabulkanlah ya Allah. Amin artinya kabulkanlah. Dalam suratul Fatihah itu kan doa, mengandung beberapa doa. Ihdinas siratal mustaqim, itu doa. Dan seterusnya itu adalah doa. Maka setelah membaca suratul Fatihah, kemudian kita mengatakan amin, ya Allah kabulkanlah doanya. Itu makna dari amin. Ketika kita berdoa setelah sholat atau berdoa, sering kita warga Nahdliyin itu kan sering berdoa. Setiap kumpul doa, dan sebagainya. Ditutup dengan doa bersama. Imamnya berdoa, kemudian kita membaca amin, amin, amin. Nah, itu apa? Artinya ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah, ya Allah ijabailah doa dari imam itu. Nah, jadi itu makna dari amin yang kita disunahkan untuk membacanya ketika setelah kita membaca suratul Fatihah. Faidahnya tadi akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian setelah itu membaca surat setelah membaca Al-Fatihah itu juga sunnah, tidak wajib, bukan rukun sholat. Jika seseorang setelah membaca suratul Fatihah langsung rukuk, itu juga sah sholatnya, tetapi dia tidak mendapatkan tambahan pahala untuk membaca surat yang dimaksud surat selain Al-Fatihah, karena Fatihah juga surah dalam Al-Quran.
Tetapi di sini istilahnya membaca surat, artinya surat selain Al-Fatihah, karena yang Al-Fatihah sudah dibaca sebelumnya. Baik itu ayatnya panjang maupun ayatnya pendek. Misalnya kulhu saja, kata siapa namanya itu yang pendek, dia mengatakan hanya kulhu saja. Atau yang lebih pendek dari kulhu apa? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Udah, Allahu akbar. Pendek boleh, bahkan satu ayat pun boleh, satu surat lengkap boleh, satu ayat saja itu juga boleh. Artinya sudah terpenuhi kesunahan membaca surat. Kalau mau baca panjang, misalnya satu juz atau misalnya satu halaman, seperti dalam sholatul tarawih. Dalam sholatul tarawih itu dianjurkan imamnya yang hafid, yang hafal Al-Quran, itu bisa mengkhatamkan paling enggak satu malam itu satu juz Al-Quran. Setiap rakaat itu satu halaman, satu rakaat satu halaman, satu rakaat satu halaman, dan seterusnya. Itu seperti itu, sehingga dalam satu bulan itu khatam Al-Quran. Jadi di beberapa masjid di Indonesia itu sudah seperti itu. Sudah seperti itu. Sehingga paling tidak ya sholat tarawihnya 2 jam lah. Sehingga 2 jam, seperti misalnya kita di Masjid Ampel Surabaya itu sudah seperti itu. Sholatnya 2 jam, dari jam 8 sampai jam 10 malam itu sholat tarawih. Kalau di Makkah sampai jam 11 malam sholat tarawihnya. Jadi itu seperti itu, dianjurkan seperti itu. Tapi kalau mau dibaca pendek-pendek biar cepat, itu juga nggak apa-apa. Atau dibaca setengah ayat, setengah surat, atau satu ayat saja, maka itu juga sudah terpenuhi membaca terpenuhi kesunahan membaca surat. Ya tergantung pada hafalan kita. Kalau kita hafalnya yang pendek-pendek, ya yang pendek-pendek. Tergantung juga pada kemauan kita, karena ini sunnah, tidak wajib. Kita mau yang pendek ataupun yang panjang. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tetapi kita juga kalau jadi imam ya melihat makmumnya. Kita melihat makmumnya. Mentang-mentang kita hafal Al-Quran misalnya, makmumnya banyak orang-orang tua, nggak kuat berdiri lama-lama, kemudian kita baca surat yang panjang. Ini tidak bijaksana, tidak bijaksana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan yang seperti itu. Kita harus melihat siapa ini, anak-anak muda makmumnya, kuat-kuat ini, dibaca panjang silahkan. Tapi jika di belakang ada ibu-ibu yang bawa anak, kemudian yang satu ada yang sakit dan sebagainya, maka tidak boleh seseorang kemudian semaunya sendiri membaca surat yang panjang-panjang sehingga menjadikan makmum itu menjadi keberatan. Jadi imam harus bijaksana, kecuali kalau sudah persetujuan, misalnya para makmum sudah dimintai kesepakatan, gimana ini kita baca satu juz ya misalnya, ya setuju misalnya, baru dia bisa melakukannya. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Masih tersisa tentang sunnah-sunnah hayat berikutnya, insyaallah akan kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.